Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di pertemuan ke-7 ya di level jago bisnis kelas 6A5 dalam Syawal ya. Kami ucapkan melalui Assalamualaikum siapa kembali karim. Maaf ya teman sekalian. Baik, 7 pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Jadi masih ada tanggungan untuk kelompok yang belum presentasi ya, kelompok 9 dan kelompok 10. 9 ini ada Eka Krisdayanti, Rizka Aminanti, kelompok ini Erin Tiaranti, dan Aditya Syafriandra. Maka selanjutnya di ruang Zoom ini Hadir, Pak. mau share screen. Hadir, Pak. Ya, baik, siap. Mau share screen sendiri atau saya bantu, Mbak? Saya sendiri, Pak. Ya, silakan, Mbak. Apakah sudah kelihatan? Mbak. Oh, ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah hukum bisnis. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eka Guspitayanti, yang kedua ada Rizka Aminanti Zana, yang ketiga ada Ika Wahyuni, yang keempat ada Erin Tiarani, yang kelima ada Adityan Syafirandra. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Eka Guspitayanti. Kasus 7. Pada kasus ini, kami akan membahas mengenai seorang nasabah sebuah bank swasta di Surabaya mengungkapkan kekecewaannya saat menggunakan ATM milik bank tersebut. Ketika itu, si nasabah bermaksud mengambil uang di ATM salah satu cabang sebesar Rp1 juta. Si nasabah sudah menekan angka 1 juta pada tombol ATM. Tiba-tiba mesin ATM rusak sehingga membuat si nasabah panik dan khawatir saldonya terdebit. Sehari kemudian, ia mengambil uang melalui ATM bank yang sama di sebuah toko roti. Ternyata kekhawatiran nasabah itu terbukti. Saldonya telah berkurang Rp1 juta, padahal saat pengambilan sebelumnya, uang si nasabah tidak keluar karena ATM error. Kejadian ini sudah disampaikan ke pihak bank, namun belum ada feedback dari bank bersangkutan. A. Siapakah subjek hukum atau pelaku dalam transaksi pengambilan uang di mesin ATM? Subjek hukum dalam transaksi pengambilan uang di mesin ATM tersebut ialah perorangan, yaitu nasabah. Dalam transaksi pengambilan uang di ATM, para pihak ialah nasabah di satu pihak dan bank di pihak yang lain. Transaksi hanya dilakukan sendiri oleh si nasabah tanpa disaksikan atau diketahui oleh pihak bank atau tanpa adanya tawar-menawar. Berapa dana yang diambil dan kapan transaksi dilakukan oleh nasabah semata-mata diputuskan sendiri oleh nasabah sendiri. Hanya saja, ketika nasabah memutuskan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka nasabah tersebut otomatis harus tunduk pada ketentuan baku dari pihak bank yang tertera dalam alur atau prosedur yang ditampilkan di layar ATM.
Terus ya koneksinya. Ya, nomor 9. Mohon maaf, itu ada gangguan sinyal, Pak. Maksudnya yang bacakan atau yang operatornya ini? Yang operatornya, Pak. Ya udah, saya bantu share screen aja, Mbak. Ditutup aja. Ini ya. Sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Oke, silahkan lanjutkan. Berdasarkan jawaban Anda, bagaimana resiko yang dapat ditimbulkan yang dialami pihak bank dan nasabah dalam transaksi pengambilan maupun transfer uang di ATM? Jelaskan. Risiko yang bisa timbul yang dialami pihak bank dan nasabah dalam transaksi pengambilan maupun transfer uang di ATM berisiko menimbulkan kerugian di antara para pihak yang bertransaksi. Nasabah yang secara bebas menggunakan hak untuk bertransaksi melalui anjungan tunai mandiri dianggap setuju dan menerima ketentuan baik yang bersangkutan mengenai transaksi ATM, meskipun pihak bank tidak hadir dalam transaksi pengambilan suatu pemindahan bukuan dana melalui ATM. Kesepakatan tetap dianggap telah terjadi konsekuensinya. Kemudian transaksi di ATM bisa menimbulkan risiko kerugian bagi nasabah apabila mesin ATM mengalami kerusakan atau error. Di saat transaksi berlangsung dan dana nasabah sudah terdebat, kedudukan nasabah lemah secara yuridis karena nasabah mengalami kesulitan dalam pembuktian bank sebagai pemilik kartu dan mesin ATM merupakan pihak yang paling mengerti dan menguasai apa yang terjadi dalam ATM. Dengan demikian, beban pembukuan ada pada pihak bank. Selanjutnya, bagaimana solusi terbaik untuk kasus tersebut? Jelaskan. Jadi solusi yang pertama itu untuk menengahi kedudukan hukum yang tidak seimbang antara nasabah dengan bank dalam transaksi lewat ATM, maka pemerintah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disingkat dengan BPSK diharapkan dapat menjadi lembaga perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat transaksi di ATM rusak. Dengan demikian, keluhan-keluhan nasabah yang sering terjadi dalam transaksi pengambilan uang di ATM dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan secara hukum dengan cepat dan adil. Yang kedua, solusi terbaik untuk kasus tersebut yaitu pihak bank perlu menciptakan sebuah sistem transaksi ATM yang aman bagi nasabah dengan memperbaiki kelemahan pembuktian di pihak nasabah ketika terjadi kerusakan mesin ATM yang dapat merugikan nasabah. Sistem pembuktian dari nasabah perlu diperkuat untuk mengimbangi kedudukan bank. Yang ketiga, nasabah bank perlu mengetahui fungsi dan peran BPSK sebagai lembaga mediator atau konsiliator atau arbitrator antara bank dengan nasabah apabila timbul sengketa dalam transaksi pengambilan atau pemindahan dana lewat ATM.
Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian. Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan, untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Silakan kalau ada teman yang lain mau menanyakan atau ada yang kurang jelas, ada yang menambahkan. Di Mas. Di rumah. Pakai ono, Pak. Enggak. Mama sekolah. Ada dia di situ. Tapi di Teman-teman, kalau ada yang bertanya tentang kasus tentang subjek hukum ya. Jadi ini kasus tentang antara dunia perbankan ya, dengan bank melalui mesin ATM. Jadi kita telik dulu dari spek hukum. Definisinya adalah orang atau badan usaha yang memenuhi syarat ya untuk melakukan perbuatan atau transaksi atau perjalanan bisnis sekaligus mampu dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepada pihak mana dia melakukan perbuatan ya, bertanggung jawab kepada negara, ada pemerintah dan masyarakat sekitar. Subjek hukum dalam transaksi bisnis ini adalah bisa berupa orang atau berupa individu atau badan usaha ya. Jadi dalam setiap transaksi yang ada atau kejadian bisnis, para subjek ini wajib untuk hadir atau eksis dan menyadari segala transaksi yang dilakukan sesuai kesepakatan. Jadi ketidakhadiran salah satu pihak dalam transaksi bisnis tentu akan menimbulkan kerugian atau berisiko kehilangan hak di salah satu pihak. Dalam kasus ini hubungan antara nasabah atau istilah hukumnya disebut person ya, bertransaksi bisnis melalui mesin ATM yang disediakan oleh bank atau pihak berusaha, itu perusahaan banknya itu yang dalam istilah hukumnya yaitu rek person gitu. Nah, dalam kasus ini sebagai subjek hukum yaitu yang pasti sesuai hukumnya yaitu bank ya.
nasabah dan bank, maksudnya person dan person. Ya. Nah, transaksi via ATM ini kan transaksi secara virtual ya. Tidak ada suatu perwakilan staf di kantor bank yang mewakili, jadi ini diwakili oleh mesin. Ya, jadi untuk cara terlibat yang berlaku harus tunduk pada kebijakan masing-masing bank tersebut. Yang B, risiko yang timbul yang dialami oleh pihak bank yaitu kerusakan dari mesin ATM ya, mengalami error dan sebagainya. Terus dari segi nasabah yaitu kehilangan sementara dana yang tersimpan di rekeningnya. Itu. Lalu, bagaimana solusi terbaik? Nah, ini kalau misalkan bisa diselesaikan sendiri untuk persyaratan pengurusan antara nasabah dan bank tentang nasabah harus bawa KTP, buku tabungan dan sebagainya, itu kalau misalnya diselesaikan dan memberikan kepercayaan terhadap bank untuk pengurusannya melalui jangka waktu tertentu hingga kasusnya dapat selesai, dan maksudnya uang yang dapat di mesin ATM dapat kembali dan dapat bertransaksi secara normal, ya nggak perlu adanya ya pemerintah melalui PPSK ini yang dapat menangani. Kecuali kalau ada kasus yang lebih lanjut, nasabah nggak terima karena misalkan uangnya nggak kembali sepenuhnya, baru itu adanya baru saja mediasi dari PPSK, itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ini penelitian hukumnya UU 899, udah lama tapi masih dipakai sampai sekarang, ya, tentang jaminan kepastian hukum juga. Oke. Baik, dinaikkan teman-teman. Kalau misalnya dinaikkan, diakhiri dulu aja presentasinya dari kelompok 9. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 10 langsung ya. Ada Mbak Rosnawiyah ketuanya, udah siap di ruang Zoom ini. Ya Pak, sudah. Oh, share sendiri atau saya bantu Mbak? Boleh dibantu ya Pak? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, silakan langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan membacakan nama-nama anggota Kelompok saya. 10, Mbak. Iya, kelompok 10. Yang pertama yaitu Vanessa Rohmania, yang kedua Rosnawiyah, yang ketiga Miftahul Rahmah, keempat Zenit Nurasana, kelima Iqbal Aprilianto. Bisa di next, Pak. Yang pertama akan dibacakan oleh Iqbal Aprilianto, silakan. Studi kasus. UD Makmur Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan di daerah Kediri, Jawa Timur, yang mulai berdiri sejak tahun 2005. A. Sebutkan jenis-jenis objek peserta contohnya yang tergolong aset dan produk perusahaan yang dapat ditransaksikan oleh UD Makmur Jaya sejak perusahaan itu berdiri hingga operasional. B. Mata uang, kurs, dapat menjadi objek transaksi. Jelaskan maksudnya. Jelaskan latar belakang dan motivasi yang benar adanya jual beli mata uang.
Jelaskan pula motivasi yang salah dalam jual beli mata uang yang dapat merugikan ekonomi nasional. C. Sebutkan dan jelaskan minimal 2 contoh objek transaksi yang akan ada di kemudian hari. Dengan kata lain, objek belum ada, akan ada, tetapi para pihak yang bertransaksi sudah sepakat dan mulai menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Lanjut, Kak Iqbal. Jawaban A. Objek tergolong aset tetap atau tanah. Bangunan, mesin percetakan, kendaraan, aset lancar, kas piutang, beban dibayar di muka misalnya, beban sewa perlengkapan, seperti kertas tinta persediaan. Produk yang ditransaksikan, banner, kartu nama, majalah, brosur, kalender, kop, amplop surat penjelasan. Perusahaan percetakan adalah perusahaan dalam proses produksi berkaitan langsung dengan tulisan dan gambar yang banyak menggunakan mesin cetak. Aset adalah kekayaan atau harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset dapat digolongkan menjadi aset lancar, tingkat perlengkapan dan persediaan. Aset tidak lancar dibagi menjadi aset tetap, tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Aset tidak berwujud seperti goodwill, aset investasi jangka panjang. Yang dihasilkan dari perusahaan percetakan bisa berupa buku maupun barang lainnya yang diproses dengan menggunakan mesin cetak. Next akan dibacakan oleh Mbak Rosna. Silakan, Mbak. B. Kurs adalah harga nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang di negara lainnya. Artinya bahwa setiap mata uang memiliki nilai atau harga berbeda sehingga ketika ia ingin melakukan penukaran mata uang akan menemukan perbandingan antara mata uang milikmu dengan mata uang lainnya. Kurs memiliki peranan penting dalam hal transaksi, khususnya pada kegiatan ekspor dan impor. Karena kurs mampu menerjemahkan berbagai harga dengan mata uang yang berbeda dari negara lainnya. Selain itu, kurs juga memiliki peranan yang penting di dalam pasar valuta asing atau yang bisa disebut dengan forex. Pasar valuta asing atau falas adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang lainnya. Yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam non-stop. Valuta asing atau falas atau forex sebagai mata uang asing dan alat yang membayar lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai cetakan kurs resmi pada bank sentral. Adanya kurs jual dan beli mata uang asing di masyarakat, di mana ia terdapat permainan dalam penetapan kurs yang dapat berdampak terhadap penurunan rupiah. Next akan dibacakan oleh Mbak Vanessa. Pengertian objek pajak adalah penghasilan itu sendiri. Contoh objek pajak penghasilan yang pertama, media, pekerjaan, undian maupun kegiatan sejenisnya. 2. Pengertian maupun kompensasi yang masih ada kaitannya dengan pekerjaan maupun layanan yang diperoleh, termasuk di dalamnya gaji, tunjangan upah, honorer, bonus, gratifikasi, komisi, pensiun, atau bentuk kompensasi yang lainnya selain yang ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Saya. Sudah selesai presentasinya kelompok 10? Sudah selesai ya presentasinya kelompok 10 ya? Iya, Pak, sudah. Oke. Ini teman-teman bisa tolong login sekali lagi ya. Soalnya ini waktu Zoom-nya mau habis. Nanti saya jelaskan untuk studi kasus kelompok 10 sama saya jelaskan tentang UTS-nya ya. Jadi saya akhiri dulu Zoom-nya, setelah itu langsung bisa login lagi. Ya. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ya, Pak, terdengar. Iya, makasih Mas. Baik, nanti yang untuk respon dari kelompok 10 ya. Ini di perusahaan yang mempunyai bidang usaha percetakan, ya, yaitu kita ketahui sendiri untuk landasannya setiap transaksi bisnis, ya, pasti memiliki objek, ya, objek transaksi, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Karena itu di pasal 1320 Workbook atau PW mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian atau transaksi bisnis mengharuskan adanya objek, yaitu suatu hal tertentu. Tidak ada perjanjian atau transaksi yang lahir tanpa adanya objek. Pasti adanya subjek dan objek. Ya. Perjanjian bisnis yang tidak memiliki objek yang jelas ternyata bisa mengarah pada penipuan nantinya. Itu apa aja sih? Yang pertama ada benda atau barang. Ya. Yang kedua ada hak atas kekayaan intelektual atau haki, ya. Itu terdiri dari hak cipta, hak paten, terus merek dan sebagainya. Terus yang ketiga adanya jasa atau pelayanan, ya, service. Terus yang keempat adanya tenaga kerja. Ya. Yang kelima adanya modal atau kapital. Terus yang keenam adanya objek transaksi lainnya. Objek transaksi lainnya itu apa? Itu seperti surat berharga, itu saham, obligasi, terus pinjaman atau kredit, atau piutang atau tagihan dan sebagainya. Ya. Nah, yang poin A ini sebagai jenis objek. Contohnya, ya ini ada fixed asset, ya ada tanah, bangunan, mesin dan sebagainya, ada selancar, kas, perlengkapan dan persediaan itu yang harus ada pada saat usaha itu dimulai. Ya, produknya macam-macam ya, percetakan ya, media cetak seperti buku, majalah, nota, leaflet, brosur dan sebagainya. Terus, ya, poin B. Nah, ini kita ketahui tentang kurs. Kurs itu tukar mata uang antar negara. Apa sih manfaat dari kurs itu sendiri? Kurs itu sendiri itu memiliki peranan penting ya dalam transaksi, nggak hanya di lokal tapi sampai dengan kegiatan ekspor dan impor. Ya. Khususnya karena kenapa? Karena kurs ini dapat mentranslate ya atau menerjemahkan berbagai harga dengan mata uang yang berbeda di setiap negara-negara yang transaksi sebagai subjek hukum. Selain itu, kurs juga dapat memiliki peranan dalam pasar falas, dalam mata asing atau yang bisa disebut dengan forex trading.
Terus apa sih ya faktor yang dapat mempengaruhi kurs itu sendiri? Yaitu adanya inflasi. Ya, inflasi, terus perbedaan suku bunga antar negara, terus kontrol dan kebijakan dari pemerintah itu sendiri, sampai dengan kegiatan dari neraca pembayaran dari masing-masing negara. Dan objek pajak itu sendiri, itu pertanyaannya ini tadi tentang objek pajak lainnya ya. Ya, objek transaksi yang ada yang akan muncul di kemudian hari, ini jawabannya. Walaupun ada promosi, ada hadiah, undian dan sebagainya. Terus ada karyawan, kita harus dari perusahaan tersebut harus memberi gaji, tunjangan, upah, bonus dan sebagainya. Ya, yang sesuai diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tercantum dalam PKWT ya, pekerjaan kerja waktu tertentu atau PKWTT dan sejenisnya. Itu teman-teman. Baik, ada yang tanyakan untuk kasus kelompok 10 ini? Nah, kalau ada yang kurang jelas, tanyakan. I don't know. Ya, Mas. Ya, mau tanya Mas Rizky Fajar? Ya Pak. Atau cukup jelas? Saya punya pertanyaan. Iya Mas, silakan. Ini, apakah nilai forex berpengaruh pada keuntungan? Maksudnya gimana nih Mas? Keuntungannya bagi siapa? Yang itu untuk usaha dagang makbulnya. Apa ya? Gimana? Pelan-pelan ya. Apakah nilai mata uang dapat berpengaruh pada keuntungan usaha dagang tersebut? Nah, ya, sudah, Mas Rizky. Iya. Itu ya pertanyaannya. Ya. Benar, oke. Secara nggak langsung dapat mempengaruhi keuntungan karena adanya perbedaan tingkat suku bunga itu harus menyesuaikan antar negara ya. Jadi yang mempengaruhi naik turunnya nilai mata uang itu ada berbagai sebab ya yang turut menentukan dampaknya. Itu seperti halnya dampak dan ukuran terhadap neraca pembayaran ya, terhadap nilai tukar mata uang. Ya, di antaranya adalah adanya subsidi ekspor, terus pembatasan impor barang, terus efek perubahan tarif, terus kuota perdagangan, setelah itu kebijakan dalam hal bea cukai misalnya itu. Begitu Mas Rizky. Oh, paham Pak. Iya. Gitu. Jelas ya Mas? Jelas Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, baik. Namun kalau ditanyakan, bisa diakhiri dulu presentasinya kelompok 10. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan mengakhiri presentasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, untuk pertemuan ke depan ya, ke depan akan melangsungkan ujian tengah semester atau UTS ya. UTS-nya ini berupa soalnya modelnya esai ya. Modelnya esai ada 5 soal nantinya.
soal ya, itu dengan buku tersendiri ya, kerjanya masih via daring di e-learning, jadi dengan tugas biasa. Cuman ini berbatas waktu ya teman-teman ya. Jadi seharusnya waktunya itu 1 jam atau 60 menit, tapi saya toleransi menjadi 1,5 jam atau 90 menit ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk dapat untuk nggak sampai fail jawaban UTS-nya ya. Ada koneksi buruk atau apa, kan ada waktu untuk mencari yang baik atau untuk perbaikan jawabannya dan sebagainya gitu ya. Untuk UTS-nya disubmit, jawabannya disubmit dalam bentuk PDF ya, format PDF ya. Tapi untuk mengerjakannya bisa terserah, bisa senyaman mungkin dari kalian sendiri ya. Bisa untuk ditulis tangan atau dikerjakan di Microsoft Word gitu ya. Yang penting saya bisa terima dalam bentuk format file PDF ya. Kalau ada yang tulis tangan, mohon bisa dibaca ya tulisannya teman-teman ya, yang rapi gitu. Oke, ada yang tanyakan dulu tentang UTS-nya? Ada yang tanyakan soal UTS-nya minggu depan? Enggak, Pak. Berarti di kelas ini ya nggak butuh kisi-kisinya ya? Butuh, Pak. Oke, bisa dicatat kisi-kisinya. Artinya yang keluar itu pertama tentang subjek hukum, yang kedua tentang objek hukum, terus yang ketiga tentang surat perjanjian hutang, terus yang keempat itu tentang perjanjian waralaba atau franchise ya. Oke, itu dulu aja kisi-kisinya. Nanti dari tema global itu saya ada pertanyaan lebih spesifik ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, kita akhiri dulu ya. Insya Allah nanti pertemuan setelah UTS mengadakan pertemuan tatap muka normal seperti biasanya di pertemuan ke-9 dan seterusnya. Saya harapkan juga untuk kelompok nggak berubah ya, nanti akan ada tugas kelompok lagi yang pra UAS gitu ya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan pagi ini ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, semoga bisa bermanfaat ya. Dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman.